Tudingan bahwa Iran memiliki senjata nuklir menjadi landasan rezim Zionis Israel dan Amerika ikut menyerang Iran. Sebelum kami lanjutkan lagi perbincangan dengan mantan Dubes RI untuk Iran, Bapak Dian Wirangjuri dan juga pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah, kami sampaikan kepada Anda lagi pemirsa bahwa Amerika Serikat telah mengebom 3 fasilitas utama nuklir di Iran yang terletak ada di Fordo, kemudian di Natanz dan juga Isfahan pada 21 Juli lalu. Dan intelijen Amerika Serikat menyebut bahwa serangan pesawat B-2 bomber Amerika Serikat tidak hanya menghancurkan nuklir atau fasilitas utama nuklir Iran, bahkan di sini informasinya adalah tidak ditemukan sisa radiasi. Sehingga muncul pertanyaan, apakah benar Iran sebetulnya memiliki senjata nuklir? Kalau kita lihat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa mereka telah meluluhlantakkan 3 fasilitas nuklir yang ada di Iran tadi, di Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Tapi kita coba lihat bagaimana kondisi 3 fasilitas nuklir sebelum dan juga sesudah dibom oleh Amerika Serikat. Ini adalah perbandingan yang jelas di antara keduanya. Bagaimana ketika sebelum dan sesudah, apakah luluhlantah atau tidak, Anda simpulkan. Tapi Amerika telah informasi yang kami dengar, yang juga beredar bahwa Amerika telah memberitahu Iran sebelumnya bakal terjadi serangan, sehingga Iran sempat memindahkan terlebih dahulu uranium mereka dari Fordo. Kita akan lihat pemirsa bagaimana selanjutnya pengeboman fasilitas 3 nuklir, tiga fasilitas utama nuklir Iran dilakukan dengan menggunakan pesawat B-2 bomber dengan menjatuhkan 12 bom dan juga didukung oleh 30 rudal jelajah selam yang ditembakkan dari kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada saat itu, merespons hal terkait dengan nuklir Iran, sekarang Trump menyatakan lagi bahwa ia bersumpah Iran tidak akan pernah bisa memiliki senjata nuklir. Berikut kita simak bersama pernyataan Donald Trump. Baik, kami kembali ke Pak Dian yang bertahun-tahun tinggal di Iran. Menurut Anda tudingan Zionis Israel dan Amerika Serikat bahwa Iran punya senjata nuklir itu valid atau tidak, Pak? Terima kasih. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, Mbak ya. Kalau dikatakan Iran memiliki senjata nuklir, itu harus ada 4 tahapan supaya sebuah negara memiliki senjata nuklir. 1 punya pengayaan uranium, 2 punya kemampuan membuat roketnya, 3 kemampuan membuat warheadnya, dan keempat adalah boosternya. Ada 5 sebenarnya. Yang kelima adalah uji coba pernah dilakukan. Iran sudah memperkaya uranium yang dicurigai, dan tapi belum pernah melakukan uji coba seperti yang dilakukan oleh Korea Utara misalnya. Nah, kalau ini sudah dilakukan baru bisa dikatakan Iran memiliki senjata nuklir. Kedua yang perlu dijadikan perhatian, apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap 3 fasilitas Iran itu disebut sebagai fasilitas utama. Artinya di salah satu fasilitas itu pasti ada program pengayaan uranium yang justru komponen utama dari sebuah senjata nuklir. Kalau itu terjadi, pasti ada radiasi. Kita ambil contoh yang paling gampang. Reaktor Jepang Fukushima yang hanya untuk keperluan listrik dan research itu hanya pengayaannya itu di bawah 4%. Tapi sudah menimbulkan radiasi yang luar biasa. Kita ingat lagi reaktor Chernobyl di Ukraina dulu. Itu juga bocor dan menimbulkan reaksi sehingga kota kecil di dekat Ukraina itu dikosongkan hingga saat ini. Artinya apa? Sebuah program pengayaan hanya bisa menimbulkan radiasi kalau memang benar-benar berhasil dibom atau ada kebocoran. Dan itu tidak ada di tempat-tempat yang dikatakan dibom oleh Iran. Terima kasih. Oke, berarti Pak Dian apakah sebetulnya patut diduga bahwa pengayaan uranium Iran itu memang sudah dipindahkan sebelum dibom oleh Amerika Serikat? Kalau analisanya seperti itu, mungkin saja sudah dipindahkan jauh hari.
Kalau dipindahkannya setelah mendekati serangan Israel, saya kira tidak mungkin. Tahun 60 misalnya, kemampuan satelit sudah bisa melihat dari 300 km di atas bumi, orang membaca koran di sebuah lapangan terbuka, itu bisa terbaca judulnya. Kalau memindahkan fasilitas nuklir, pasti mengerahkan transportasi yang besar dan semuanya mengandung metal. Yang itu pasti memudahkan untuk dimonitor oleh satelit-satelit canggih dari Amerika. Ini tidak pernah ada. Baik, oke. Nah, dari situ Pak Reza, kalau misalnya soal pembangunan senjata nuklir Iran itu menjadi basis bagi Israel dan juga Amerika untuk menyerang Iran, menurut Anda apakah itu valid untuk dijadikan basis atau sebetulnya alasan bahwa Iran sedang membangun senjata nuklir itu akal-akalan saja? Tepat sekali, kata kuncinya akal-akalan ya. Karena secara tradisi Israel dan Amerika Serikat itu terbiasa sekali melakukan sesuatu namanya gunboat policy, yakni hajar dulu, musnahkan dulu, nanti pertanggungjawabannya kemudian. Dalam hal ini sudah ada contoh, misalnya Israel pada tahun 1981 itu mengebom fasilitas yang ada di Irak, namanya Osirak, itu dibom habis-habisan. Kemudian Amerika Serikat kemarin juga minggu lalu melakukan pemboman atas tiga instalasi. Jadi bagi Amerika dan Israel itu mereka sangat terbiasa melakukan hal itu. Dan ini yang akan yang akan dikritik oleh negara-negara di dunia karena Donald Trump dan Israel telah membangun tradisi baru dalam penyelesaian krisis, yakni mempraktekkan gunboat policy, yakni bertindak tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari secara mengingkari piagam PBB yang menghendaki penyelesaian krisis secara dialogis dan mengedepankan hukum internasional. Maka kejadian ini akan membuat takut negara-negara lain karena dikhawatirkan Donald Trump akan mengulangi kebiasaan ini di masa depan dan menginspirasi negara lain untuk berbuat serupa. Jadi saya pikir ada baiknya pihak Iran mengundang International Atomic Energy Agency untuk datang. Tapi tentunya ini menuntut resiko tinggi karena seseorang yang tidak jelas identitasnya dari PBB sekalipun itu berpotensi mengetahui rahasia-rahasia yang sangat spesifik dari Iran. Tapi kalau kita melihat kejadian ini tidak ada debris, tidak ada kritik dari negara tetangga Iran yang berbatasan laut dan berbatasan darat, artinya adalah tidak ada kandungan nuklir dalam instalasi Iran. Kalaupun ya bahkan kandungan nuklirnya pun dapat dikatakan minimum karena kalau kita sesuai dengan pimpinan penjelasan Bapak Wirangjuri tadi, kemungkinan besar baru sebatas enrichment, belum dimasukkan ke dalam roket, masih jauh dari warhead, masih jauh dari booster dan belum tentu kapan testing itu. Jadi mereka melakukan pendadakan ataupun preemptive strike atas fasilitas Iran. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Teguh Reza Shah dan juga Pak Dian. Terima kasih sudah berbagi analisanya bersama kami di Prime Time News hari ini.